Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang uang. Yang pertama adalah di sini tentang sejarah uang. Sejarah uang dimulai dari barter. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang. Akibat semakin banyaknya kebutuhan manusia, barter mulai mengalami kesulitan, yaitu kesulitan untuk menemukan orang dengan barang yang dibutuhkan dan mau menukar barangnya. 2. Tidak adanya standar nilai untuk dipertukarkan. Selanjutnya, uang barang. Harus memenuhi syarat seperti dapat diterima, sulit mendapatkannya, dapat ditukar dengan barang apa saja setiap waktu. Contoh, kulit binatang, kerang laut. Namun, uang barang memiliki masalah terkait berat, ukuran, dan bentuk. Kemudian, uang logam. Barang logam yang memenuhi syarat: 1. Tidak mudah rusak, diterima oleh umum, mudah disimpan dan dibawa, harga tinggi walau dalam jumlah kecil, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, harga tetap dalam jangka panjang, sifatnya sama dan saling mengganti. Contoh, uang logam emas dan perak. Selanjutnya, uang kertas. Uang logam berjumlah terbatas, sehingga dibuat uang kertas dengan pertimbangan jumlahnya dapat memadai sesuai dengan kebutuhan. Biaya pembuatan tidak terlalu mahal, mudah disimpan dan dibawa. Berikutnya, pengertian dan syarat uang. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Syarat psikologis uang. Benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Syarat teknis, tahan lama dan tidak mudah rusak. Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, mudah disimpan dan dibawa, nilainya relatif stabil, jumlahnya tidak berlebihan, terdiri atas berbagai nilai nominal, harganya tetap dalam jangka panjang. Fungsi uang dibedakan menjadi 2, yaitu ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Fungsi turunan di sini sebagai alat pembayaran yang sah, alat penyimpan dan pemindah kekayaan, alat pendorong kegiatan ekonomi, dan standar pencicilan utang. Jenis-jenis uang. Yang pertama, uang kartal. Merupakan uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang berbentuk logam dan kertas. Uang kartal terdiri dari 1. Uang logam atau disebut dengan full bodied money, yaitu mata uang yang nilai nominal uang sama dengan nilai intrinsiknya. Contoh, uang logam emas atau perak. Yang kedua atau B, mata uang tandap atau berkap atau bercap atau token money. Mata uang yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal yang tidak sama dengan nilai intrinsiknya. Uang logam Rp200 atau Rp500. Yang kedua, uang kertas, disebut juga dengan uang kepercayaan. Contoh, uang kertas Rp1.000 hingga Rp100.000. Selanjutnya, uang giral merupakan saldo rekening koran yang ada di bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral merupakan uang yang sah, namun hanya berlaku pada kalangan tertentu saja. 1. Paper based, yaitu cek, biliet giro atau nota debit. Electronic base, contoh ATM, kartu kredit, e-money. Tahap pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia dimulai dari perencanaan,
kemudian pencetakan, selanjutnya pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, yang terakhir adalah pemusnahan. Unsur pengaman uang rupiah. Agar uang rupiah aman dari pemalsuan, unsur pengaman ditetapkan baik pada bahan uang ataupun pada waktu proses pencetakan oleh Bank Indonesia. Semakin besar nominal uang rupiah, maka unsur pengaman yang ditetapkan semakin kompleks, baik, canggih, dan diupayakan lebih dari satu unsur pengaman. Ada 3 tingkatan unsur pengaman. 1. Terbuka atau overt, yaitu unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat panca indera. Unsur pengaman ini diperuntukkan bagi masyarakat biasa agar dapat dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah dengan cara 3D, dilihat, diraba, diterawang. Yang kedua, semi tertutup atau semi covered, yaitu unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat bantu yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet. Unsur pengaman ini diperuntukkan bagi profesional seperti kasir bank, kasir supermarket, dan bendahara agar dapat digunakan dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah dengan menggunakan alat bantu tersebut. 3. Tertutup atau covert atau forensik, yaitu unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan media peralatan laboratorium atau forensik. Unsur terbuka atau overt, warna uang terang dan jelas. Optically variable ink atau OV, cetak pelangi atau rainbow printing, gambar tersembunyi latent image, benang pengaman security thread. Cetak intaglio atau relief kasar bisa bila diraba, kode tunanetra, blind code, watermark, gambar terlihat bila diterawang. Gambar saling isi, recto verso. Unsur semi tertutup, tinta tampak mata atau visible ink berpendar pada sinar UV. Tulisan mikro atau microtext, tinta tidak tampak mata atau invisible ink berpendar pada sinar UV. Nomor seri atau serial number. Terima kasih, semoga bermanfaat.